Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dalam mata ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara Myanmar. Identitas negara. Nama resmi P. Daung Su Sosialis Tamada Myanmar Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Yangon, dulu Rangon. Pemerintahan Republik. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Badan legislatif yaitu Dewan Rakyat. Bahasa Myanmar Inggris, dialek lokal. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 4 Januari. Agama yaitu Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat dahulu disebut bangsa Burma, sekarang bangsa Myanmar. Penduduk tahun 2015 berjumlah 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan yaitu Kaba Makye atau Tanah Negaraku yang Bebas. Jumlah penduduk yaitu kurang lebih 55 juta jiwa pada tahun 2014. Mata uang yaitu kyat. Keadaan alam negara Myanmar. Letak negara dan batas negara. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar yaitu 678.036 km. Adapun batas-batas negara meliputi sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Iklim. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Di wilayah Myanmar, di sekitar Khatulistiwa suhu udara rata-rata sedang, bagian tengah suhu rata-rata tinggi, dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Iklim Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim muson tropis. Hal ini ditandai dengan pengaruh musim hujan yang kuat, mendapatkan penyinaran yang cukup, tingkat curah hujan yang tinggi, dan kelembaban yang tinggi sehingga cuaca dirasakan kurang nyaman. Perkiraan suhu tahunan rata-rata 22 derajat sampai 27 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma. Di daerah pedalaman termasuk Plato San, curah hujan rata-rata adalah 1.300 mm sampai 1.900 mm per tahun. Dataran tinggi Mandalay merupakan zona kering. Bentang alam. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam. Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irrawaddy dan sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang letaknya diapit dua jalur pegunungan barat dan timur. Hampir separuh wilayah Myanmar terletak di wilayah sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya. Daerah aliran sungai Irrawaddy bermuara di Laut Andaman. Di salah satu bagian dataran rendah ini terdapat Plato San dengan ketinggian mencapai 900 meter di bawah permukaan air laut.
Dari arah timur laut mengalir Sungai Salween yang melintasi Platosan melalui lembah sempit. Di bagian paling utara Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok terdapat gunung tertinggi di Myanmar, yaitu Gunung Hakabakabon Raji. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dewasa ini etnis Tibet, Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Pius dan Mon yang menempati wilayah sekitar dataran rendah Irrawaddy. Kelompok suku lain ialah San 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa resmi yaitu Burma. Adapun alat tukar uang yang digunakan yaitu uang kyat. Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha 80%. Inilah sebabnya Myanmar banyak yang tinggal di sekitar kuil-kuil Buddha. Sisanya penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan suku, dan lain-lain. Perekonomian. Produk-produk ekspor andalan adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Adapun produk-produk impor antara lain baja, mesin, suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian atau agro-based industry. Bidang-bidang lain telah mulai dikembangkan seperti pertambangan dan peningkatan hasil industri perikanan dan peternakan. Semua kegiatan industri yang berskala besar dikendalikan oleh pemerintah. Sumber daya alam. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan, pertanian tak ada hujan, sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul teh yang menghampar di Platosan dan tembakau di bagian utara, tebu dan sayur-sayuran. Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen, dan gandum. Sumber daya alam. Hasil perikanan hampir banyak diusahakan di daerah Myanmar bagian pantai barat. Di kota Manhin dan Hantawadi terdapat pusat penelitian perikanan, sedangkan di Mergui didirikan sekolah perikanan. Karet, kayu jati, dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Dalam pengolahan perkebunan ini, para pemilik perkebunan biasanya memanfaatkan gajah sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut hasil kayu dari perkebunan menuju tepian sungai. Setelah itu dihanyutkan mengikuti arus sungai. Hasil pertambangan di Myanmar diantaranya minyak bumi di Cauk dan Penangyung, gas alam di Cauk, timah di pertambangan Tenaserin, serta jenis-jenis mineral atau tambang lainnya. Kerjasama. Sebagai negara yang sedang berkembang, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional, maupun internasional, serta multilateral. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang diantaranya ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan, teknologi, serta bidang-bidang yang lain. Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, EALAF. Dalam hubungan perdagangan internasional, Myanmar melakukan kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang yang menjadi unggulan ekspor Myanmar diantaranya kayu dan beras. Adapun barang-barang impor utama adalah mesin-mesin, alat angkutan, barang logam, kertas, pupuk, dan obat-obatan, serta barang-barang lainnya.
Negara-negara pengimpor barang-barang tersebut adalah Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi